Tidak ada orang yang malas di dunia ini. Yang ada hanyalah orang yang tidak termotivasi. Musuh terbesar kita sebenarnya bukan orang lain. Musuh terbesar kita itu sebenarnya bukan kompetitor. Tapi musuh terbesar kita adalah bagaimana kita mengalahkan diri sendiri. Bagaimana mengalahkan rasa baper, bagaimana mengalahkan rasa malas, bagaimana untuk menjadi orang yang lebih baik daripada kita yang kemarin. Sebenarnya itu aja musuh kita gitu. Untuk menjadi sukses, untuk menjadi orang yang dianggap, ya kita sebenarnya harusnya memperbaiki diri kita. Nah sekarang bagaimana caranya kita untuk menjadi kita yang terbaik? Apa yang sudah berubah di kita 2019? Kalau kita merasakan tidak ada perubahan, berarti ada yang salah. Seperti tadi yang saya katakan, tidak ada orang malas di dunia ini, yang ada hanyalah orang yang tidak termotivasi. Jadi kalau Anda mau untuk menghilangkan rasa malas Anda harus temukan why-nya dulu. Misalnya begini, kenapa saya harus menyelesaikan skripsi ini di Juni 2020? Kenapa saya harus menyelesaikan pekerjaan ini di awal 2020? Kenapa saya harus melakukan itu? Kenapa saya harus melakukan ini? Itu harus ada why-nya dulu. Kenapa Anda harus melakukan itu? Kenapa saya harus sukses? Kenapa saya harus hidup? Anda harus temukan itu. Karena banyak sekali orang sudah tahu apa tujuannya, tapi dia tidak mengetahui siapa diri dia, sejauh apa kemampuan dia, dan apa kelemahannya dia. Semut di seberang lautan itu kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Ya kita kadang menyalahkan orang lain dengan apa yang terjadi dengan kita. Padahal sebenarnya sumbernya itu dari diri kita sendiri. Kalau kita sudah punya alasan kenapa kita harus melakukan itu, saya pikir rasa malas itu akan hilang. Contoh kecil misalnya seperti ini. Besok jam 8 kita harus ujian gitu. Sebenarnya kita tidak pernah bisa bangun jam 8 karena kita tahu besok ujian. Karena ujian itu akan mempengaruhi nilai. Kalau umpamanya nanti kamu jelek nilainya, IP-mu tidak bagus, akhirnya kamu berusaha semaksimal mungkin supaya kamu bisa bangun jam 8. Tanpa sadar ya, alam bawah sadarmu itu tersetting supaya untuk bangun jam 8 gitu loh. Kenapa? Karena kamu ketemu why-nya. Kenapa kamu harus bangun jam 8? Karena kamu mau ujian, dan ujian itu bisa mempengaruhi nilaimu, nilaimu bisa mempengaruhi kuliahmu. Begitu juga hal-hal yang lain. Jadi temukan alasan utamanya kenapa kamu menjalankan itu. Kalau kamu sudah temukan alasannya, saya pikir rasa malas insya Allah akan hilang. Mengatasi rasa malas ini ya gampang-gampang susah. Kalau misalnya memang benar-benar kita niat untuk berubah, sebenarnya untuk mengatasi rasa malas ini itu simple sekali. Mungkin kamu tidak sadari gitu ya, berapa banyak uang kamu kebuang, berapa banyak waktu kamu kebuang hanya karena kamu malas. Contoh kasus seperti ini. Berapa banyak uangmu kebuang pada saat kamu harusnya bisa beli makanan sendiri, tapi kamu melakukan pemesanan via online melalui ojek online. Akhirnya berapa duitmu yang kebuang? Coba deh diperhatiin. Atau misalnya seperti ini, berapa banyak uangmu kebuang hanya karena kamu malas cuci baju. Kamu lebih milih laundry daripada kamu cuci baju sendiri. Coba kamu hitung-hitung, sudah berapa banyak uangmu keluar untuk hal-hal yang tidak penting. Sudah berapa banyak hal-hal yang kamu hambur-hamburkan gitu. Jadi dari beberapa artikel yang saya baca itu macam-macam untuk menyelesaikan masalah rasa malas ini itu macam-macam. Ya, ada yang 13 macam, ada yang 5 macam, gitu, ada yang 7 macam-macam. Tapi di sini saya coba mengulik 5 saja yang saya anggap penting. Yang pertama, simple sekali, jangan menunda. Jangan pernah menunda apa yang sudah Anda kerjakan. Kalau Anda sering menunda, itu sama aja Anda menggampangkan sesuatu. Nah, dari menggampangkan inilah akhirnya pekerjaan-pekerjaan besar akhirnya terbengkalai. Yang kedua adalah buat goals ya, buat target jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangan cuman goals jangka panjang. Jadi Anda harus punya goals jangka panjang, jangka pendek, dan jangka menengah. Orang malas itu karena tidak punya motivasi. Kenapa dia tidak punya motivasi? Karena dia tidak punya goals. Mungkin dia punya impian tapi dia tidak punya goals. Impian dan goals itu adalah sesuatu hal yang berbeda gitu. Impian sesuatu hal yang besar, sedangkan goals ini adalah sesuatu hal yang kita harus capai tahap demi tahap. Jadi pada saat Anda punya goals jangka panjang, Anda juga harus punya goals jangka menengah. Dan Anda pun punya goals jangka pendek. Bagaimana caranya kita bisa makan gajah? Gajah itu besar, bagaimana caranya kita makan? Yes, kita harus potong gajah itu sedikit demi sedikit.
potong kecil-kecil, baru kita bisa makan gajah itu. Sesuatu hal yang besar kita dapatkan dengan kita mengerjakan hal-hal kecil. Yang paling penting dari membuat goals adalah letakkan emosi dari goals tersebut. Ada emosi dari goals tersebut. Contohnya seperti ini, 2020 saya ingin mengumpulkan uang 50 juta. Uang 50 juta itu buat apa? Apa emosi di situ? Misalnya, kalau kita bisa meletakkan emosinya di situ, dengan 50 juta saya bisa mengumrohkan orang tua saya. Dengan 50 juta saya bisa bayar utang saya. Dengan 50 juta, nah ada emosi. Jadi jangan cuma angka, tapi letakkanlah emosi dalam goals tersebut. Contoh lagi, 2020 Juni saya harus menyelesaikan kuliah saya. Karena saya ingin orang tua saya datang. Anda letakkan emosinya di situ. Anda bayangkan kalau orang tua Anda hadir pada saat Anda wisuda. Orang tua Anda terharu melihat Anda wisuda. Ada emosinya di situ. Ya, sehingga Anda tergerak untuk menyelesaikan goals tersebut. Ya, ada emosinya dan juga Anda potong dikit-dikit. Maksudnya ada goals jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah Anda harus punya catatan harian. Catatan kegiatan apa yang Anda harus lakukan. Misalnya dari jam 6 sampai jam 7, cuci baju. Dari jam 7 sampai jam 8, ngerapiin kamar. Dari jam 8 sampai jam 9, mungkin apa gitu, olahraga atau sebagainya. Jadi Anda harus punya catatan itu dan bergerak sesuai dengan catatan itu gitu. Sebuah masalah besar itu didapatkan karena masalah kecil yang tidak terselesaikan. Anda akan sangat teratur hidupnya. Kalau Anda sudah teratur hidupnya, insya Allah Anda akan jadi orang sukses. Karena tidak ada orang sukses yang tidak teratur hidupnya. Yang berikutnya adalah hindari hal-hal yang nyaman. Misalnya pada saat Anda bekerja siang, ya siang hari Anda melihat sofa atau Anda melihat tempat tidur, ya hindari hal-hal tersebut. Karena pada saat kondisi kita capek, ya kita sangat tergoda sekali untuk tidur, untuk rebahan, dan macam-macam. Yang kelima, ya memang agak nyeleneh. Tapi menurut saya ini benar juga gitu ya. Karena beberapa kali saya review, saya flashback. Oh iya, kalau saya lakukan ini memang malesnya itu bisa 1 hari. Hindari hal-hal yang membuat Anda nyaman, membuat Anda senang di pagi hari. Contoh, pada saat pagi hari Anda bermalas-malasan, ya. Di pagi hari langsung pegang handphone, langsung lihat-lihat kanan kiri tanpa terasa waktunya udah habis. Atau mungkin pada pagi hari itu karena Anda tahu Anda tidak melakukan apa-apa, tidak ada kegiatan, akhirnya Anda mencoba bermalas-malasan dengan mungkin ya nonton sesuatu, dengan ya macam-macam. Jadi itu yang dihindari. Pagi hari itu hal yang bisa membuat kita semangat 1 hari itu. Ya, 24 jam kita itu dipengaruhi bagaimana paginya kita. Bagaimana kita bisa menyambut pagi gitu ya. Karena di pagi itu aura semangatnya itu luar biasa. Nah, Anda bayangkan kalau pada saat pagi itu kita tidak melakukan apa-apa. Kita melakukan hal-hal yang kadang cuma ngelihat handphone aja, nggak mandi, ya nggak macam-macam. Ya, 1 hari full itu tidak akan menjadi apa-apa. Banyak sekali teori-teori untuk menghilangkan rasa malas. Anda bisa belajar dari orang Jepang, ya bagaimana teori mengatasi rasa malas. Banyak sekali, ya Anda saja yang malas untuk membuka referensi-referensi bagaimana caranya mengatasi rasa malas. 2020 sudah di depan mata. Mau jadi apa kita 2020 tergantung dari kamu sekarang. Tidak ada gunanya resolusi tanpa tindakan yang nyata. Dan tindakan yang nyata tidak langsung besar, tapi tindakan yang nyata itu adalah sesuatu yang kita lakukan step by step, kecil demi kecil, sehingga kita bisa berubah. Untuk mengalahkan dunia, kita tidak perlu merubah orang lain, tapi kita harus merubah diri sendiri. Kalahkan apa yang kurang dari dirimu. Kalahkan rasa bapermu, kalahkan rasa malasmu, dan insya Allah setelah kita bisa mengalahkan diri sendiri, kita bisa merubah diri sendiri, insya Allah kita akan bisa merubah dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat kita semuanya.